Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Dini Hardian. Di video kali ini kita akan bahas tentang tips merawat tanaman hias supaya berbunga rimbun ya. Nah, kita akan bahas yang pertama sekali tentang bunga mawar. Nah, teman-teman, saya punya bunga mawar warna merah dan yang kuning. Ini yang merah lagi rimbun-rimbunnya berbunga, teman-teman. Kemudian mawar saya yang warna kuning itu baru saya repotting beberapa minggu yang lalu, kemudian baru saya pangkas jadi belum berbunga. Nah, ini untuk mawarnya lagi cantik-cantik banget teman-teman. Kemudian ukuran bunganya juga lumayan gede ya. Nah, ini sedang rimbun-rimbunnya berbunga. Untuk ngerawat tanaman hias mawar ini sebenarnya cukup mudah karena saya meletakkannya outdoor, full sinar matahari, kemudian terkena hujan juga. Jadi dia memang perawatannya simple, nggak harus ribet. Kemudian untuk pemupukannya saya tidak memakai pupuk kimia untuk mawar ini. Saya hanya menggunakan pupuk kompos dari jenis sayur-sayuran. Kemudian saya hanya sering rajin untuk memangkas pucuk yang memang sudah tidak produktif lagi. Nah, contohnya ini batang mawar yang sudah selesai berbunga. Ini perlu kita potong supaya dia menghasilkan tunas pucuk yang baru, teman-teman. Seperti itu. Jadi, tinggal kita potong dan harus rajin memotongnya ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah batang yang sudah selesai berbunga, itu kita potong saja supaya nanti tunas yang ada di bawahnya itu akan tumbuh kembali. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk menghasilkan bunga yang lebih banyak kita harus rajin memangkas batangnya seperti ini ya. Nah, biasanya tunas yang di bawahnya akan tumbuh setelah kita pangkas pucuk yang lama, yang sudah kering. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada tanaman hias Alstroemeria. Nah, bunga ini juga salah satu tanaman hias favorit saya karena memang dia rajin berbunga ya. Nah, biasanya dia akan lebih berbunga banyak, berbunga rimbun kalau lagi musim hujan, teman-teman. Jadi ini adalah tanaman hias yang memang cantik sekali dan saya rekomendasi nih buat teman-teman yang belum punya ya, karena ini tuh cantik sekali. Untuk perawatannya juga gampang teman-teman. Kita hanya harus rajin mencabut ya batang yang sudah tidak berbunga lagi. Nah, misalkan bunganya sudah rontok kemudian tinggal batangnya, maka kita harus cabut seperti itu. Untuk penempatannya juga dia hanya membutuhkan sinar matahari pagi. Dan untuk penyiramannya juga hanya butuh 2 hari sekali. Nah, ini contoh pucuk yang sudah rontok bunganya, teman-teman. Itu bisa kita cabut saja langsung seperti ini. Nah, jadi setelah kita cabut seperti ini dia akan menghasilkan tunas-tunas yang banyak, yang baru ya, yang menghasilkan nanti bunga-bunga baru pula. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kita cabut seperti ini juga itu aman, tapi tidak bisa ditanam lagi ya, teman-teman, karena dia harus ada umbinya. Ini adalah contoh tunas yang sudah tumbuh setelah saya rajin mencabut batang yang sudah tidak berbunga lagi ya, teman-teman, seperti ini. Nah, ini akan tumbuh bakal-bakal bunga di kemudian hari. Nah, setelah itu ini langsung kita buang ya, teman-teman, karena tidak bisa ditanam lagi. Dia harus ada umbinya seperti itu. Kemudian ini ada tanaman azalea. Ini saya punya yang warna merah. Dulunya saya pernah punya yang warna putih, teman-teman, tapi karena waktu itu sudah jarang berbunga, jadi sudah saya repotting kembali tapi belum berbunga sama sekali. Nah, ini untuk yang warna merah itu lagi cantik-cantiknya.
Untuk perawatan azalea ini juga gampang, teman-teman. Biasa saya hanya taburkan pupuk NPK saja di media tanamnya, itu sebulan sekali. Kemudian kita juga harus rajin memangkas pucuk yang sudah kering seperti ini. Nah, sama seperti mawar ya. Jadi memang harus sering dan rajin untuk memotong pucuk yang memang sudah kering seperti ini yang tidak bisa berbunga lagi, supaya nantinya pucuk-pucuk yang lain akan tumbuh maksimal ya, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk penyiramannya juga untuk azalea ini kalau sudah besar seperti ini, biasanya dia akan cepat mengering media tanamnya ya. Jadi kadang-kadang saya akan siram 1 hari sekali setiap pagi teman-teman. Jadi kalau sudah rimbun seperti ini, media tanamnya akan rentan kering seperti itu. Selanjutnya ini ada tanaman hias begonia ya. Nah ini untuk begonia perawatannya sih susah-susah gampang, karena kadang-kadang tiba-tiba daunnya bisa memerah dan dia bisa mati tiba-tiba untuk begonia ini. Nah jadi untuk penempatannya, tempatkan saja di tempat yang terkena sinar matahari pagi atau sore hari. Usahakan jangan terkena sinar matahari siang. Nah untuk begonia ini juga rajin berbunga ya teman-teman. Dia kalau sudah dewasa seperti ini, biasanya bunganya tidak akan berhenti sampai nanti dia tua, batangnya itu akan kurus-kurus memanjang. Nah itu tandanya bisa dipotong juga ya. Nah ini untuk tunas-tunas baru yang tumbuh karena hasil pemotongan dari batang yang sudah tua. Biasanya saya hanya potong batang yang sudah lumayan tua dan tumbuh memanjang. Setelah itu akan tumbuh tunas kecil-kecil yang akan siap berbunga kembali. Nah, biasanya untuk begonia ini saya akan repotting sekitar 7 bulan sekali. Kira-kira kalau memang sudah batangnya sudah tidak sehat, itu terlihat ya. Karena biasanya kalau sudah batang tidak sehat itu akan terlihat kurus kemudian memanjang. Nah, contoh daun yang terkena hama seperti ini harus cepat dibuang ya teman-teman, kalau tidak dia akan menyebar ke daun-daun yang lainnya. Nah, biasanya untuk begonia ini saya rajin untuk mengambil daun-daun yang memang sudah menguning dan harus dicek apakah ada hama atau tidak ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada tanaman hias impatiens. Nah untuk impatiens ini sebenarnya perawatannya juga gampang. Jadi dia hanya tidak boleh terlalu terkena cuaca yang terlalu panas. Karena biasanya kalau terkena cuaca yang terlalu panas dia akan layu, bunganya juga akan mengering. Nah, jadi usahakan tempatkan di tempat yang teduh dan terkena sinar matahari pagi aja. Nah, biasanya dia kalau sudah berbunga, itu bunganya rame banget teman-teman. Dan ini sudah beberapa bulan umur impatiens saya, tapi bunganya tidak berhenti. Jadi bagi teman-teman yang suka memang tanaman hias yang berbunga, rimbun, ini adalah salah satu bunga yang saya rekomendasikan ya untuk dirawat bagi teman-teman yang suka tanaman hias yang bunganya rame seperti ini. Nah untuk impatiens ini saya juga sering potong pucuk ya. Nah ini kemarin ada hama ulat, tiba-tiba saya lihat sudah agak gundul, bisa kita potong saja seperti ini.
Nah, ulat pada tanaman impatient ini biasanya sama dengan ulat pada tanaman hias keladi. Nah, jadi harus rajin kita cek ya. Karena dalam semalam bisa gundul dalam beberapa batang, teman-teman. Nah, kalau kita potong pucuknya seperti ini, dia akan tumbuh pucuk dari batang yang sudah kita potong tadi. Kemudian selanjutnya ini ada tanaman hias anthurium. Nah, untuk anthurium ini juga kalau ingin rajin berbunga, teman-teman, itu bisa sering kita pupuk ya. Ini saya menggunakan pupuk NPK, saya tabur di media tanam biasanya sekitar sebulan sekali juga. Nah, untuk bunganya supaya cepat timbul kembali bunga-bunga yang baru, kita harus rajin mencabut bunga yang sudah kuning agar bunga yang baru timbul kembali, teman-teman. Nah, ini ada beberapa anthurium saya, kemudian sebagian sudah saya bongkar dijadikan sebagai tanaman hias di dalam ruangan. Karena memang anthurium ini bisa menggunakan media air juga, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu tanaman yang memang benar-benar cantik juga ya, teman-teman. Nah, contohnya ini ada bunga yang sudah menguning. Kalau untuk anthurium biasanya bisa kita cabut saja seperti itu ya. Nah, setelah terjaput nanti mudah-mudahan akan timbul bunga-bunga yang baru nantinya. Selanjutnya di sini teman-teman saya punya tanaman Viosas ya. Kalau tidak salah namanya itu African Violet. Nah, ini lagi berbunga sekali, teman-teman, cantik banget. Ini dulu saya tanam dari daun saja. Percaya nggak percaya, teman-teman, ini saya tanam dari satu daun saja. Kemudian saya pisahkan jadi 3 bagian seperti ini. Nah, dari satu daun bisa dijadikan 3 tanaman hias. Nah, ini tuh hasilnya, teman-teman. Yang saya lihat memang agak berbeda ya, jenis dari daun-daunnya, jenis warnanya, bunganya juga teman-teman bisa lihat. Padahal ini tuh satu indukan, tapi bunganya warnanya berbeda. Kemudian dari daunnya juga warnanya lumayan berbeda. Saya juga kurang tahu kenapa bisa seperti itu ya. Nah, yang ini agak hijau kehitam-hitaman kan daunnya, teman-teman bisa lihat. Padahal ini hasil dari satu daun indukannya dan menghasilkan 3 pot seperti ini. Ini cantik sekali. Kemudian selanjutnya ada begonia ya. Nah, kalau yang ini itu double. Jadi kayak impatient itu ada double impatientnya gitu. Jadi ada bunga tumpuknya seperti ini. Nah, ini juga cantik sekali. Untuk begonia ini juga supaya banyak pucuknya itu saya potong kemarin batang intinya. Nah, ini saya potong kemarin, kemudian sudah timbul pucuk-pucuk yang baru. Untuk begonia ini cara ngerawatnya gampang, teman-teman. Jadi dia tidak boleh terlalu sering disiram ya. Saya hanya siram kadang-kadang 3 hari sekali. Kemudian untuk pemupukan juga tidak terlalu boleh sering karena dia bisa menyebabkan keriting daun. Nah, jadi usahakan pemupukannya sekitar sebulan atau 2 bulan sekali aja. Tuh, jadi ini cantik sekali. Selanjutnya ada tanaman hias bougainville. Nah, kalau untuk bougainville kayaknya teman-teman juga tahu ya, perawatannya juga gampang, mau letak di tempat yang terkena sinar matahari full juga aman kalau untuk bougainville. Nah, ini saya ada punya beberapa warna. Dulu saya pernah beli, teman-teman, yang ada 3 warna tapi belum berbunga sampai sekarang ya, nggak tahu kenapa.
Padahal sudah saya coba untuk ganti-ganti pupuk, tapi belum berbunga, mungkin karena batangnya belum terlalu dewasa. Nah, ini satu warna lagi, yang warna ungu. Nah, ini sudah lumayan besar banget batangnya karena saya letak di pot yang lumayan besar. Nah, untuk bougainville ini teman-teman harus rajin juga dipangkas ya. Jadi biasanya kalau kita rajin pangkas pucuk yang memanjang, itu dia akan rajin berbunga juga seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada begonia bintang. Nah, teman-teman, jenis begonia ini ternyata juga banyak bunganya ya. Jadi kalau dia sudah dewasa, dia akan berbunga seperti ini. Nah, ini untuk jenis-jenis begonia yang berbulu seperti ini, biasanya dia akan tumbuh bunga juga. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.